Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swender dan Capricorn ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di menuju ke akhir bulan Juni, ya dari pertengahan yang udah nggak tengah-tengah banget sih. Ya udah masuk ke akhir kita. Akhir bulan Juni. Capricorn di sini kamu punya Ten of Coins. Aku ngerasa ada ya Ten of Coins biasanya ngomongin soal abundance, soal keberlimpahan di hidup kamu. Entah itu soal material listik gitu, entah itu abundance yang di aspek material, tapi enggak deh kayaknya di sini aku ngerasa nggak harus yang banyak-banyak, gak harus kamu yang lagi banyak duit banget atau nggak harus kamu yang rezekinya lagi berlimpah banget, tapi gimana cara kamu ngelihat apa yang udah kamu miliki sekarang. Kamu sekarang ya apapun berapapun yang kamu punya sekarang, apapun yang kamu punya sekarang, kamu ngelihatnya sebagai wah ini udah berlimpah banget nih. Jadi lebih ke abundance yang mindsetnya kamu ngelihat keadaan kamu sekarang. Mm. dan dan jujur aja sebenarnya keadaan kamu juga nggak kurang-kurang banget sih kalau ngeliat Ten of Coins di sini ya. Ya kamu punya cukup bahkan lebih untuk berbagi sama orang. Tapi justru yang bikin keadaan kamu berlimpah adalah cara kamu ngelihat apa yang kamu punya, seberapa banyak yang kamu punya. Kamu bener-bener ya mentally kamu abundance, iya. Jadi mentally kamu, bahkan aku ngeliat kalau di sini Ten of Coins-nya dia, bentar, nyontek dulu ya. A mental attitude of appreciation for humble, the modest, the ordinary. Bahkan buat hal yang humble, modest, atau ordinary itu sendiri kayak hal yang biasa aja gitu, mungkin buat orang banyak, kamu ngelihatnya, wah ini luar biasa banget nih, kamu benar-benar mensyukuri hal sekecil apapun yang kamu punya sekarang, kayak gitu. Dan itu yang tadi aku bilang, abundance atau keberlimpahan kadang nggak cuma soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi soal mindsetnya kamu, mentalitasnya kamu ngelihat seberapa banyak yang kamu punya sekarang. Ya, aku rasa dengan mentalitas kamu sekarang gitu, berapapun yang kamu punya, itu udah lebih dari cukup sih. Bahkan kamu yang tadi aku bilang bisa bisa berbagi sama orang banyak dengan berapapun, dengan sebanyak apapun yang kamu punya sekarang. Dan crossing the reading di sini kamu punya Five of Swords. Aku kalau ngeliat Five of Swords kadang simpelnya adalah ada perbandingan. Mungkin kamu ngebandingin apa yang kamu punya dengan orang lain terus ngerasa oh iya ternyata aku kurang ya, kayak gitu. Atau mungkin ya pasti ada lah. Five of Swords tuh harus jelas mana menang dan kalahnya, kayak gitu. Kalau argumen harus harus jelas nih siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau ngeliat Ten of Coins ini, oh ini banyakan mana nih, banyakan punya gue atau punya dia nih, kayak gitu ya. Dan aku rasa dimanapun ya, comparison is a thief of joy. Tau gak sih? Iya, apa sih, membandingkan itu bikin kebahagiaan kita, ya itu mengurangi kebahagiaan kita. Dan kayaknya karena dia crossing the reading ya, konflik utamanya kayaknya ada di sini. Kamu yang ngebandingin apa yang kamu punya sekarang mungkin dengan orang lain dan apa yang mereka punya sekarang. Itu bisa jadi, ya itu bisa ngerusak, secara nggak langsung itu ngerusak rasa bersyukurnya kamu mungkin kalau ngeliat Ten of Coins di sini. Jadi bawaannya kamu kurang aja kalau udah dibanding-bandingin sama orang. Ya, Queen of Wands as a root of the reading di sini ada self confidence-nya kamu, ada self esteem-nya kamu, gimana caranya kamu bisa tampil di depan orang, gimana caranya kamu bisa dilihat sama orang. Dan kalau ngeliat Five of Swords di atasnya ini agak sulit sih, soalnya dengan kamu tampil, ya kamu secara nggak langsung kamu pengen lebih dari orang lain. Dan aku rasa kalau kamu ngeliat ada orang yang lebih dari kamu, harusnya sih itu nggak bikin kamu ngedrop, harusnya itu nggak bikin kamu minder. Soalnya ya bakal selalu ada orang yang lebih dari kamu, entah itu lebih cantik, entah itu lebih kaya, entah itu lebih mapan, lebih ganteng, lebih lebih punya banyak hal, pasti ada aja. Ya aku rasa eh, dengan kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain, apalagi sampai bikin kamu minder kayak gitu, itu ya jelas nggak baik untuk self esteem kamu ya, untuk rasa percaya diri kamu. Tapi pada akhirnya in general, kalau kamu emang punya, kalau emang kamu ngerasa cukup dengan yang kamu miliki sekarang gitu, ya ngapain dipamerin juga gitu. Ya udah, cukup buat diri kamu sendiri aja. Misalnya kayak, ya tahu sih, aku mikirnya kalau udah cukup buat diri kamu ya udah diem diem aja gitu, nggak usah dipamerin. Dengan dipamerin kan secara nggak langsung, kalaupun kita nggak jadi minder ngeliat punya orang,
ntar bakal ada orang yang minder ngelihat punyanya kita gitu. Ya jangan jangan dimulai gitu, siklus membanding-bandingkan itu jangan dimulai. Ya caranya dengan, ya salah satu caranya adalah dengan tidak memamerkan yang apa yang kita punya kayak gitu. Ya kan, pas energinya ada Knight of Coins di sini. eh Kayaknya perjalanan kamu untuk dapetin Ten of Coins yang kamu sekarang cukup panjang. Iya, dan rasanya sayang banget kalau perjalanan panjang itu dinodai dengan kamu yang membandingkan perjalanan kamu dengan perjalanan orang lain. Mm-mm. Mungkin kamu ngelihat kok, lah gue begini butuh sekian tahun, kenapa dia cepet banget ya dapat segininya kayak gitu. Kayak enggak sih, jangan begitu. Aku rasa Knight of Coins ini dalam prosesnya kamu juga cukup jujur, kamu cukup tekun itu kali ya, kamu cukup tekun, kamu nggak lihat kanan kiri soalnya dalam prosesnya. Nah ini aku nggak ngerti kenapa begitu kamu sampai, kenapa segala kanan kiri atas bawah kamu lihat, kamu lirik kayak gitu. Ya kenapa kenapa orang punya apa kamu jadi pengen tahu, aku nggak ngerti. Ya mungkin nggak tahu ya, kalau pada akhirnya kamu pengen diakui kamu udah berjuang. Ya aku rasa perjuangannya nggak butuh banyak audiens selain diri kamu sendiri, bukan? Iya, kamu ngelihat perjuangan kamu sendiri, kamu ngelihat seberapa jauh kamu udah melangkah dari tempat awal kamu, aku rasa itu udah cukup untuk mendukung rasa percaya diri kamu. Nggak harus dengan kamu ngebandingin pencapaian kamu dengan orang lain sih. Hmm. Aku rasa fondasi buat readingan kita kali ini di situ deh. Nah, aku mau pisahin outcome-nya, aku pindahin ke tengah kayak gini. Aku pengen ngajak kalian Capricorn untuk melatih intuisi kalian, atau ya gampangnya main tebak-tebakan. Kira-kira outcome-nya bakal apa nih? Bakal seperti apa? Kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini, kartunya apa, atau ending seperti apa yang kamu harapkan dari kondisi kamu sekarang. Soalnya ya kalau ngeliat Queen of Wands di sini rasanya kamu banyak banget influence dari kanan kiri sih. Iya, seolah ini bukan lagi soal kamu yang membentuk atau kamu yang, ya bukan 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 soal lagi kamu yang ngebangun hidup kamu, tapi juga ada influence dari luar gitu. Dan aku pengen ya buat kali ini aja gitu, buat 15 menit ini aja, kamu sendiri yang influence hidup kamu ke depannya mau kayak gimana, atau outcome-nya di sini mau seperti apa. Iya, nggak usah bandingin dulu dengan orang lain, nggak usah dengerin dulu orang lain maunya apa, kamu dulu deh. Kamu pengen ini ending ceritanya kayak gimana, atau kamu apa yang pengen kamu dapetin dari readingan ini. Di sini kita punya ada pentacles yang cukup kuat di sini. Kalau aku mikir nggak sih, aku masih belum. Sebenarnya kamu cukup stabil. Ya, kamu cuma butuh kontrol, atau kamu cuma butuh apa ya? Something untuk ngebuktiin kalau kamu juga hebat, kalau kamu juga matter, kalau perjuangan kamu tuh juga luar biasa. Jadi mungkin something emperor kayak ya, atau something yang 4 kayak gitu, atau 10 bahkan. Ya itu ntar tebakanku bisa berubah sih. Kita lanjut dulu di sini. Crowning the reading kamu punya tuh kan 4. Four of Swords ya, kamu butuh kestabilan. Dan apa ya, dari 5 jelas bukan angka yang stabil ya. 5 ya, tapi kalau bilang 5, dasar negara kita tuh Pancasila ada 5, nggak stabil amat kan sampai sekarang. Ya udah lah. Ya kenapa ya, apa sih, kadang aku ngerasa kayak 5 tuh Power Ranger, tapi Power Ranger juga di tengah-tengah suka ada Ranger ke-6. Dari dulu aku selalu mikir kayak, ya karena aku grow up-nya sama Power Ranger kali ya, jadi aku selalu mikir kayak, aduh 5 ini 6-nya apa ya, atau 3 ini 4-nya apa kayak gitu. Dan aku itu landasan berpikir aku kenapa aku bilang 5 tuh angka yang tidak stabil. Dan di sini Four of Swords crowning the reading, 5-nya dikurangin 1 jadinya 4. Kamu bisa lebih istirahat ya, kalau atau istirahat kamu bisa lebih apa ya, kalau konteksnya istirahat di sini adalah kamu bisa lebih nggak ngelihat kanan kiri dulu. Soalnya Five of Swords selalu ngelihat kanan kiri, mana yang paling bener, mana yang paling valid nih argumennya. Enggak, Four of Swords dia ngelihat ke dalam dirinya sendiri, ini argumen gue udah valid belum, ini kerjaanku udah bener belum, ini cara aku manage uang udah bener atau belum. Four of Swords dia apa ya, kritisnya dia arahin ke dirinya sendiri, yang mana jadinya lebih stabil. Iya dong, kalau kita kritis ke diri kita sendiri sedikit banyak
omongan kita, pikiran kita soal diri kita sendiri bisa ngebangun pribadi kita untuk jadi lebih baik. Kalau kita kritisnya ke orang lain, ya namanya orang lain ya. Kita nggak punya terlalu banyak kendali di hidup mereka. Bahkan kalau kita mau julidin orang sampai gimana pun, kalau orang yang nggak mau berubah ya gimana. Tapi kalau diri kita sendiri, ya pada akhirnya kita nggak punya pilihan, bukan? Kalau kita ngerasa, aduh ini harus dibenerin nih cara aku nge-manage uang, ya ya udah, pilihannya antara kita benerin atau kita terus-terusan boncos pengeluarannya. Soalnya nggak ada lagi yang bisa kita andelin untuk benerin hal itu, atau untuk untuk ngadepin itu. Ada Knight of One juga, dari Knight of Coins ke Knight of One. Mungkin Knight of One di sini dari Queen of One kali ya. Dan aku rasa cara kamu tampil, cara kamu bekerja, atau bahkan cara kamu interaksi sama orang itu bisa agak intens sih kalau ngeliat Knight of One di sini. Dia cukup intens, dan sebenarnya kamu orangnya cukup kalem. Tapi mungkin orang lain ngepersifnya atau orang lain ngelihatnya, aduh, kamu bisa agak agak ambisius atau agak galak mungkin. Sebenarnya kamu nggak galak, kamu nggak ambisius, kamu coba kritis ngelihat kerjaan orang atau kritis ngelihat hidupnya orang. Itu lebih aneh lagi sih. Kok kamu kritis sih ngelihat hidup orang? Ya hidup orang mau biarin urusannya dia, kenapa kamu yang kritis aja? Tapi ya itu cara kamu cara kamu interaksi atau cara kamu bekerja, bertindak, kamu bisa agak intens. Bahkan untuk hal-hal kecil kayak, nih orang kenapa kenapa bajunya begini ya, kan harusnya begini. Jadinya kan kamu julid ya. Padahal mah niatnya mungkin nggak yang niatnya mungkin kamu bukan pengen julidin orang, cuma perhatian kamu lagi kamu arahin keluar aja ya, dan kebetulan yang kamu lihat adalah orang itu. Ya nggak berarti kamu selalu julid gitu. Di bawahnya di sini questioner kamu punya Seven of Coins, dan aku rasa ini kestabilan yang kamu cari atau yang kamu butuhin. Ya, 7 bukan angka yang stabil. Iya, aku setuju, tapi di sini 7-nya 7 of coins, Seven of coins. Seenggaknya dia sabar. Ya, at least dia sabar. Dia kalaupun dia ada julid-julidnya ke orang, dia sabar, dia bisa menahan dirinya untuk tidak berucap kayak gitu. Ya soalnya dia ada Queen of One sama Knight of One, dia bisa agak-agak julid itu kalau ngeliat hidup orang, kayak, nih orang kok begini ya udahlah nggak apa-apa. Seven of Coins jelas banget dia juga nikmatin perjalanannya, nggak yang gerasa gerusu. Beda banget sama Knight of One di sini sih. Knight of One dia bisa agak menggebu-gebu, dia bisa agak terburu-buru dalam pengambilan keputusannya. Seven of Coins harusnya nggak kayak gitu, yang mana aku ngeliat personally kayak gitu, kalau kamu hidup sendiri gitu, nggak dikasih medsos atau nggak dikasih orang lain untuk ngebandingin kesuksesan kamu orangnya cukup stabil. Kamu nggak punya tendensi untuk ngebandingin diri kamu sama orang lain. Cuma begitu ada orang lain di sekitar kamu, begitu ada feed di sosmed kamu, nah kamu langsung ngelihat diri kamu sendiri nih, langsung ngebandingin kayak gitu. Padahal kalau kamu sendiri, kamu cukup kamu cukup bahagia dengan hidup kamu sendiri. Mungkin belakangan kamu terlalu banyak interaksi atau terlalu banyak influence dari luar, makanya itu yang bikin kamu agak sulit untuk bersyukur kalau ngeliat Queen of One di sini. Kamu ngerasa kamu harus tetap tetap bisa compete dengan mereka, kamu tetap harus bisa bersaing dengan mereka, padahal nggak harus. Iya, orang lain mah orang lain aja. Standar sosmed mah pada akhirnya bukan hal yang bisa kamu kejar, atau bukan hal yang fiktif lah itu. Iya, realitanya nggak seperti itu, malah nggak masuk akal kalau kamu ngejarnya ke situ. Ya kan, the house-nya di sini, environment-nya ada the sun. Terlalu banyak yang kamu lihat di lingkungan sekitar kamu. Terlalu banyak juga kayak clarity, ya oke, the sun ada clarity-nya di situ. Tapi kalau yang kamu lihat pada akhirnya bikin kamu insecure, Queen of Wands, ya gimana dong? Mending libur sosmed dulu deh, seminggu 2 minggu mah kayak gitu. Soalnya the sun di sini, dia sebenarnya kartu yang baik sih. Ya dia sebenarnya kartu yang ngasih kamu clarity, ngasih kamu kejernihan berpikir, tapi aku rasa ya sebenarnya orang-orang sekitar kamu pun punya kelebihannya sendiri. Ya, mereka juga hidup, mereka bukan NPC by the way. Mereka juga ngejalanin kehidupan, mereka juga punya suka dukanya sendiri, dan mereka juga punya kesuksesannya sendiri. Dan aku rasa dengan ngelihat kesuksesan orang, nggak mesti kita ngerasa terpacu kita juga harus sukses, enggak. Iya, kadang ini
mungkin bisa agak hot take sih, bisa agak kontroversial, tapi kan banyak orang yang nge-share kesuksesannya itu dengan dalih kalau ya ini kan kalau bisa ngemotivasi orang kenapa enggak. Tapi kan pada akhirnya ya nggak semua apa ya, nggak begitu. Kayak aku rasa itu keyakinan yang udah out of, udah nggak up to date sih. Iya. Ya awal 2000-an kita ngerasa harus begitu. Oke lah, soalnya belum apa ya, belum seriuh ini. Ya sosial media kita belum seriuh ini, belum seramai ini, tapi makin kesini makin banyak orang yang nge-share kesuksesannya. Kesininya aku ngerasa ini udah bukan ngemotivasi sih. Ya ini kayak orang ngumpulin trofi pada akhirnya. Jadi dalih apa yang nge-share kesuksesan kamu untuk ngemotivasi kayaknya enggak sih. Udah enggak valid lagi di zaman kita sekarang. Dan itu yang tadi aku bilang, jadinya kan nggak clear kalau kalau The Sun ngomongin soal clarity. Kalau yang kita share cuma kesuksesan kita doang, atau yang orang-orang share cuma kesuksesan merekanya doang, dengan kata lain hasil akhirnya mereka doang gitu, jadinya kan nggak clear ya struggle-nya gimana untuk sampai ke situ. Ya jadinya kayak 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 Cave of Plato kayak gitu, tau nggak sih eksperimen Plato kalau nggak salah, yang orang di dalam gua terus diliatin bayangan orang-orang, terus begitu dia keluar dari gua ngelihat dunia nyatanya ternyata nggak sesuai dengan bayangan yang dia lihat di gua kayak gitu. Aku rasa belakangan kita seperti itu dengan media sosial kita. Kita jadi nggak clear, kita jadi nggak realistis ngelihat pencapaian orang. Padahal ya kalau nyarinya clarity sih harusnya kita makin kesini, aku yakin clarity yang bener-bener clear itu yang bener-bener kita bisa lihat ujung ke ujungnya, bukan cuma hasil akhirnya doang tapi juga prosesnya. Tapi itu ya itu hot takes-nya gue aja sih, atau itu pendapat aku aja. Di atasnya ya hopes and fear-nya ada Six of Cups, ada 6 juga di sini. Aku rasa banyak ya, udah cukup stabil sih, udah banyak kestabilan di sini. Nggak, kayaknya ini nggak perlu 4-nya udah tadi di sini kayaknya. Mungkin King of Cups atau King of Coins mungkin. Iya outcome-nya, tapi di sini Queen Six of Cups-nya dulu. Kamu nggak pengen versi terbaik kamu ini stuck di sini gitu kali ya. Kalau sekarang kamu lagi hidupnya lagi baik-baiknya, ke depannya kamu pengen hidup kamu juga lebih baik. Kamu nggak pengen ngelihat, ya kalau dilihat nih highlight hidup kamu gitu, ya kalau highlight dong. Iya kalau yang bisa di-share, yang worth it untuk di-share atau kesuksesan di hidup kamu ya cuma sekarang doang, enggak sih. Ketakutannya kamu nggak bisa mempertahankan kesuksesan kamu ini sampai, atau mindset apa ya abundance-nya kamu ini sampai ke depannya. Soalnya Six of Cups di sini dia selalu ngeliat kebahagiaannya ada di masa lalu. Dan aku rasa ketakutan kamu sekarang itu, kamu takut ntar kamu di masa depan ngelihat masa kamu sekarang dan bilang aduh gua kangen banget ya sama masa sekarang. Yang mana kan kalau kangen dengan masa lalu itu bisa apa sih, ngasih kita kesimpulan kalau masa sekarang yang dia hadepin nggak sebahagia masa lalunya kayak gitu. Dan kamu nggak pengen masa sekarang kamu tuh bakal terus-terusan kamu lihat di kedepannya kayak gitu sebagai gue pengen balik lagi ke masa ini, gue pengen balik lagi ke masa ini. Enggak sih, kedepannya juga kamu berhak untuk sukses, kedepannya juga kamu berhak untuk bahagia. Jadi aku rasa ya udah waktunya kamu berhenti ngebandingin kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu dengan orang lain sih. Ya jadiin ini ya milik kamu. Dan ya itu dia yang aku bilang, aku rasa comparison is a thief of joy, terutama kasusnya di kamu kali ini Capricorn. Iya, semakin kamu ngebandingin hidup kamu dengan orang lain, semakin kamu bakal nggak bahagia. Dan sayang banget kalau masa sekarang yang kamu apa ya bagus banget gitu, abundance banget, berlimpah banget, pada akhirnya kamu ngelihat masa sekarang dan kamu kayak gagal untuk menikmatinya atau gagal untuk mensyukuri masa sekarang kamu karena kamu terlalu sibuk ngebandingin diri kamu sama orang lain. Ya outcome-nya nggak tahu deh, mungkin King of Coins atau King of Cups. Kita buka ya, 1, 2, 3, nggak ada the full. Iya, justru ketidakstabilan yang, dan aku rasa kalau ngomongin outcome, iya masa depan siapa yang tahu, masa depan nggak ada yang tahu sebetulnya.
kayak the fool di sini. Kedepannya kita harus bisa lebih percaya diri kali ya. Kedepannya kita harus bisa lebih like a fool. Ya, nggak usah terlalu banyak attachment, nggak usah terlalu banyak, ya Six of Cups juga kan soal attachment. Nggak usah terlalu banyak ekspektasi kedepannya bakal gimana, ya udah kita jalan mah jalan aja. Soalnya kalau ngomongin kesuksesan atau keberhasilan, keberlimpahannya kamu di sini, secara mindset kamu udah punya itu, secara mentality kamu udah punya itu. Dan aku rasa tantangannya kedepannya gimana caranya kamu bisa ngejalanin hidup dengan mindset yang serupa. Ya, jadi apa ya, abundance mindset kamu nggak rusak. Ya, kedepannya bisa terus kamu pelihara. Makanya itu jangan terlalu sering membandingkan hidup kamu dengan orang lain, Capricorn. Iya, gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius, sama Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Capricorn, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.